Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bin Pangestu, NPM saya A1A022053. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas bersama tentang manajemen peserta didik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Pengertian manajemen peserta didik. 1. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Knezovic 1961, manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. 2. Objektivitas, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. 5. Prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. 6. Schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. 7. Budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu A. Mengalokasi anggaran dan B. Penentuan sumber anggaran. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga pendidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerima peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai, murni atau danem. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik.
Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference. A. Kriteria acuan patokan merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Selanjutnya, ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, teman-teman, itulah materi tentang manajemen peserta didik. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.